mobil sedan, itu komposisinya atau keberadaan material di konstruksi badan mobil, itu kalau Anda lihat di sini 80% kira-kira itu polimer. Kemudian 9% itu light alloy, jadi baja ringan atau aluminium, 61 atau 62% baja steel. Ya. Jadi itu komposisinya. Misalnya kalau Anda sepeda motor, Anda bisa perkirakan berapa polimernya, berapa bajanya, berapa gelasnya, dan seterusnya. Ya, berapa seramiknya, dan seramiknya kecil misalnya. Ya. Oke, itu pengelompokan material. Ini diberikan tanda steel atau besi cor yang paling banyak. Nah, ini pengkodean material khusus untuk baja menurut SAE atau IC. Jadi Anda sudah tahu misalnya baja 1 SAE 1000 atau 1140, 1040 dan sebagainya. Ya, cara mengartikannya, 2 digit pertama itu adalah tipe materialnya, kemudian 2 digit berikutnya adalah jumlah kandungan karbon. Ya, pada baja. Jadi itu Anda lihat lagi di buku material teknik atau di ASTM. Ya. Di sini dibuat kalau 1 angka depannya itu biasanya untuk carbon steel. Yang kedua, kalau 13, 11, 12, 15 itu carbon steel. Kalau 13 itu manganese steel, kalau 23 itu nickel steel, dan seterusnya. Ya. Jadi tolong diingat-ingat saja. Oke. Berikutnya tentang sifat mekanik. Oke, saya mau tanya dulu. Di Afdal. Di Afdal masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Ya, Pak. Coba sebutkan sifat mekanik material yang kamu sudah ketahui. Jadi kalau mau supaya saya hafal wajah-wajah kamu, kalau mau tidak keberatan, tolong on cam kalau mau menjawab. Oke, terima kasih, Dek Afdal. Coba sebutkan. Sifat mekaniknya, misalnya sifat kekuatan tarik, terus Kekuatan tarik, simbolnya apa kekuatan tarik? SU. SU ya, iya. ultimate strength. Iya, Pak. Kekuatan tarik. Dava mau bicara juga? Oke, silakan. Apalagi Dek Afdal? Jadi Terus kekuatan tarik, terus kekuatan luluh, Pak. Yield strength. yield strength. Ya. Oke, terima kasih, Dek. Ada lagi? Silakan. Yield strength, ultimate strength, ya. Hardness. Mungkin diserahkan teman yang lain. Keputus-putus kamu. Apa tadi? Ya, kekerasan, Pak. Kekerasan. Ya, kekerasan. Anda sudah praktikum menguji Halo, Pak. kekerasan material? Kekerasan material. Lakukan pengujian nggak? Iya, Pak. Apa satuannya? Tergantung. Ya, salah satu sebutkan. Sebutkan aja salah satu. Brinel, Pak. Brinel, ya, HB ya. HB ada, kemudian ada Vickers dan seterusnya. Oke, lumayan. Terima kasih De Afdal. Silahkan di off cam dulu. Oke, ini sifat mekanik tadi sudah disebutkan, ya. Dapat diperoleh dari beberapa pengujian
destruktif, jadi merusak, pengujiannya merusak. Standar yang digunakan itu biasanya ASTM. Di sini diberikan beberapa ASTM, E8, ada D sekian. Jadi untuk logam atau metalik material itu biasanya E8 atau E8M. Ya, jadi ini beberapa standar untuk menguji material atau mendapatkan sifat mekanik dari material. Nah, definisinya ada kekuatan tarik dan sebagainya. Ini saya akan lewatkan saja. Ya, silahkan Anda udah apa itu disebut kekuatan tarik, apa disebut kekuatan tekan, apa disebut kekuatan geser, ya apa disebut kekuatan luluh, ya. Jadi saya modulus, ada modulus elastisitas, adalah modulus geser G, ada modulus lentur EI, ya. Jadi modulus ada 3. Modulus elastis, modulus geser atau rigidity, dan modulus lentur atau flexural modulus. Kemudian ada kekerasan, rasio Poisson, koefisien friksi, ya. Kemudian koefisien restitution, ya. Jadi perbandingan antara kecepatan setelah ditabrakan dengan sebelum tumbukan. Jadi misalnya kalau Anda punya bola pingpong, Anda jatuhkan di lantai, itu kecepatan datangnya dengan kecepatan setelahnya, kecepatan setelah dibanding kecepatan sebelum tumbukan itu tinggi, ya makanya dia melenting. Jadi koefisien restitusinya tinggi. Jadi kalau rendah dia tidak balik. Ada kekasaran permukaan atau surface roughness, ya untuk menentukan seberapa kasar, seberapa halus permukaan dari suatu komponen mesin. Ya. Kemudian ada keuletan, ada keplastisan atau plasticity, ada ketahanan, resilience, definisinya, ada ketangguhan atau fracture toughness, ada batas lelah atau fatigue limit atau endurance limit, ada juga creep, ya. Jadi creep mendeformasi lambat dan bertahap untuk suatu waktu, periode waktu tertentu. Ya, misalnya kalau kalian punya gantungan jemuran yang awalnya kenceng tapi lama-lama setelah 2 tahun, 3 tahun dia kendor. Itu proses yang terjadi di situ disebut creep. Nah, sifat pengujian material, sifat mekanik itu ada yang kategori laju regangan. Ya. Laju regangan ini laju regangan. Ya. Jadi kalau laju regangannya artinya perubahan regangan per satuan waktu. Nah, yang kita umumnya yang kita lakukan itu S1 dulu, itu adalah yang disebut di sini kuasi statik. Jadi laju regangannya antara satuan regangan apa ya, Dik? Saya, Pak. Ya, satuan regangan apa? Tidak memakai satuan, Pak. Ada satuannya, persen atau milimeter per milimeter. Ya, jadi hati-hati. Sebenarnya ada apa yang disebut strain, micro strain atau milli strain. Ya. Oke, coba Anda cari lagi apa yang disebut satu strain, apa yang disebut satu micro strain. Ya. Baik, Pak. Oke. Uji yang dilakukan itu uji tarik, uji tekan, uji puntir, uji lentur. Ya. Nah, mau tanya ke Dava, di Dava. Halo, di Dava. Iya, Pak. Kamu mendengarkan saya?
Saya agak nge-lag, Pak. Nge-lag. Iya, Pak. Oke, ini mendengarkan kan? Iya, Pak. Lagi Iya. mendengarkan. Kamu sudah mengalami praktikum atau baik online ataupun uji apa saja di antara yang saya sebutkan di layar ini? Halo, Didava? Udah, Pak. Uji tarik. Yang lain? Yang lain ada uji apa? Oke. Uji, Pak. Uji keras. Lagi? Uji impak. Uji impak sudah dilakukan. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Didava. Jadi kayaknya kamu rame di sekitar kamu ya. Oke, nah. Iya, Pak. Sekarang uji sifat mekanik. Jadi ini ada uji tarik. Ini udah Anda kenal, disebut mesin uji tarik. Kemudian uji tekan. Mungkin Anda nggak lakukan. Kemudian ini uji bending, uji lentur, 3-point bending, ya. Kemudian ada uji torsi, ya. Ini mesin-mesin pengujiannya di ITB kayaknya kita punya, jadi hampir semuanya kita punya, ya. Kemudian universal testing machine ini khusus di lab logam atau lab material ada semuanya, ya. Nah, pengujiannya atau sifat mekanik yang pertama yang paling sederhana adalah uji tarik, tension atau tensile test. Jadi beban yang diberikan atau parameter yang diukur itu beban, kemudian perpindahan dari spesimennya seperti Anda sudah lakukan. Kalau uji kompresi atau uji tekan, compression ini sebenarnya yang beban juga, ya. Jadi ini parameter yang diukur beban yang bekerja atau yang diberikan dan perpindahan yang terjadi. Kemudian beban bending juga beban dan perpindahan. Untuk uji torsi yang diukur atau yang diberikan torsi dan perpindahan sudut puntir, ya. Sifat mekanik yang diukur, yang dicari, yang diperoleh itu kekuatan materialnya dan kekakuan E atau EI, ya. Kekuatan itu bisa yield, bisa ultimate atau kekuatan tarik. Oke, ini saya review sebentar saja, cepat saja. Jadi Anda uji tarik, ini udah Anda lihat, ya, ditarik, diukur gayanya, elongation-nya, kemudian dijadikan tegangan dan regangan, ya. Jadi ini uji tariknya, ya. Nah, bentar, saya mau tanya, De Alexander Furba. Ya, Pak. Saya mau tanya, gambar atau kurva tegangan regangan ini disebut true stress strain atau engineering stress strain? Bentar, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya, kamu Engineering. ya. Nah, kalau true stress strain kurvanya gimana, Dik? Agak ke atas gitu ya, Pak? Ke sini ya. Jadi kurvanya akan menjadi begini. Dari sini atau ke sini ya, ke sana, ya. Jadi itu yang disebut yang merah itu adalah dari sini true strain curve. Kalau yang ini
Ini adalah engineering, ya, engineering stress strain curve, ya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita identifikasi, apa yang disebut ultimate strength, apa yang disebut ini udah Anda kenal, tegangan per definisi, P gaya dibagi luas penampang dari spesimen, luas penampang sebelum dia putus, jadi luas penampang awal, jadi A0. Ya, untuk spesimennya kalau Anda lihat seperti ini, bisa lingkaran, bisa diameter, bisa juga ya. Jadi luasnya ini berapa A0-nya. Ya, kemudian yang disebut epsilon atau regangan delta L per L0. L itu adalah panjang pada beban tertentu, panjang pada bebannya P dikurangi beban panjang awal dibagi panjang awal. Ya, ini definisi regangan engineering strain. Kemudian dari hubungan pada daerah linier, Anda sudah tahu, Anda akan mendapatkan modulus elastisitas. Ya. Kemudian ini PL itu adalah batas proporsional, artinya batas linier. Proporsional. Kemudian ada EL itu adalah batas elastis. Kemudian Y itu adalah titik yield. Ya. Saya mau tanya juga, Akila Sidki. Iya, Pak. Bagaimana mendefinisikan yield strength pada uji tarik? Kalau tidak salah, yield strength itu batas di mana ketika dia tuh udah berubah dari yang awalnya kan kalau ditarik tuh dia elastis tuh. Nah, ketika dia ditarik terus kan dia tuh nanti kalau misalkan tegangan dilepaskannya tuh tidak kembali ke bentuk semulanya. Nah, di titik itulah itu disebut titik luluh ya, Pak ya? Berapa persen dia sampai tidak kembali? 100% mungkin, Pak. Wah, kalau 100% dia berarti sudah sampai yang tadinya panjangnya 10 cm menjadi 20 cm gitu. Ya, jadi memang sudah terjadi yang namanya regangan plastis sebesar 0,2%. Ya, jadi ini di sini kalau sampai di batas elastis, kalau saya lepas bebannya dia kembali ke panjang awal, ya, karena masih elastis. Tapi kalau di yieldnya saya lepas bebannya, dia tidak kembali ke panjang awal, berarti di sini akan ada tambahan panjang. Nah, tambahan panjang per panjang awalnya itu besarnya 0,2%. Ya. Tuh, kemudian, nah ini offsetnya 0,2% atau 0,02. Kemudian U itu disebut ultimate atau kekuatan tarik, ya, ultimate strength. Kalau ini adalah titik patah, bukan kekuatan patah ya, titik patah. Karena ini engineering, ya seolah-olah kelihatan lebih kecil, tapi sebenarnya dia lebih besar. Ya. Jadi sigma F itu titik patahnya atau tegangan patah, itu biasanya kalau dihitung dari true strain dan stress itu akan lebih besar. Ya. Oke, sekarang bedanya kekuatan dan tegangan. Ya. Jadi ini Anda lihat, hati-hati menggunakan simbol. Kalau tegangan akibat beban, maka kita simbolkan sigma ini. Tapi tegangan yang sudah dibaptis atau diberi nama kekuatan, misalnya kekuatan yield atau kekuatan tarik, SU, maka disimbolkan S. Ya, jangan dicampur aduk antara sigma dan
tegangan dan kekuatan. Ya. Oke, ini kekakuan. Jadi ini kalau materialnya kertas, ini kalau materialnya kertas. Ini materialnya ulet. Nah, saya mau nanya lagi sekarang ke Timothy Aaron. Timothy masih mendengarkan kita? Halo Pak, kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran. Apa bedanya material ulet dan material kertas? Kalau ulet tuh pas dia di proses gini kekuatan dia itu ada deformasi plastisnya gitu Pak, sebelum dia putus. Kalau kertas itu dia langsung putus saja, nggak ada deformasi plastis di daerah itu. Ya, jadi lebih tepatnya lagi didefinisikan sebagai material kertas kalau pertambahan panjang sampai dia putus itu hanya lebih kecil dari 5%. Ada pertambahan panjang elastis plastis elastis atau plastis tapi kecil. Ya. Memang kalau dia nggak bertambah panjang itu memang kertas sekali. Misalnya kalau kaca, ya. Oke, udah betul. Ini material ulet mengalami pertambahan panjang sebelum dia putus lebih besar dari 5% dari panjang awalnya. Jadi kalau panjang awalnya misalnya 10 cm, kalau materialnya ulet, jadi 5% dari 10 cm, dia akan bertambah panjang sebesar itu. Minimum. Jadi kalau lebih besar dari itu, makin ulet. Ya. Tapi kalau bertambah panjangnya kurang dari 5%, itu namanya material kertas. Ya. Oke. Oke, ini ya, proses penciutan. Jadi ini bagaimana menghubungkan tegangan engineering dengan tegangan sebenarnya sigma T. Ya, ini hubungannya. Ya. Jadi prosesnya Anda harusnya sudah tahu karena mengalami praktikum walaupun online, proses snaking itu terjadi. Ya. Nah, ini materialnya kertas, ini materialnya ulet. Jadi bentuk potongannya juga beda. Ya. Jadi material kertas potongannya seperti ini, agak datar, kalau ini membentuk sudut. Ya. Nanti kita jelaskan. Internetnya di mana? Internet apa sih namanya alatnya? Jason, kamu mau ngobrol sama siapa tuh, Jason? Oh maaf Pak, saya lupa mute. Saya tadi disconnect Pak, soalnya internet mati Pak. Oh, oke. Dek Naufal, tolong saya dibantu ya Dek Naufal kalau ada yang tidak sengaja menghidupkan mic, tolong saya dibantu. Baik, Pak. Oke, nah uji tekan saya akan lewati saja, cepat saja cara uji tekan untuk mengetahui kekuatan tekan. Jadi ada dua sifat material, material ganjil, uneven material, dan material genap. Material genap cirinya adalah kekuatan tarik dan kekuatan tekannya sama atau hampir sama. Kalau kekuatan material ganjil, kekuatan tarik dan kekuatan tekannya tidak sama. Biasanya lebih besar kekuatan tekannya. Ya. Itu bedanya material ganjil dan material genap. Nah, mode deformasinya ada yang seperti ini, ada seperti ini, dan sebagainya. Ya. Nah, macam-macam bentuk deformasinya kalau uji tekan ya. Jadi kalau rasio antara L panjangnya dan dimensi transversalnya, misalnya diameternya, atau lebarnya lebih besar dari 5, maka bentuknya mungkin akan menjadi buckling. Seperti ini.
Kalau lebih besar dari 2,5 ini seperti ini, sharing, ya, beban geser. Kalau lebih besar dari 2 akan menjadi double barreling, ada penggelembungan 2. Tapi kalau lebih kecil dari 2 akan terjadi barreling seperti ini, 1. Kalau lebih kecil dari 2 bisa juga terjadi seperti ini, ya. Jadi tidak ada penambahan yang signifikan, tidak ada barreling, tapi ya, tertekan secara homogen. Ya. Oke, kalau yang F ini khusus yang ketidakstabilan karena adanya softening, pelunakan dari bagian material yang diuji. Ya. Uji lentur, jadi uji lentur seperti ini, ya, untuk mengetahui kekakuan lenturnya, ya. Standar yang digunakan ASTM E290, ya. Jadi bisa penampangnya bisa lingkaran, bisa juga persegi, ya. Jadi ini 3 point bending, 1, 2, 3, ya. Jadi ini kalau materialnya bulat, patahnya seperti ini, gagalnya, deformasinya. Kalau materialnya kertas, patahnya seperti ini. Ya. Untuk mengukur, mengetahui sifat modulus lentur, EI. E itu adalah modulus elastisitas, I itu adalah momen inersia penampang. Tau dan gamma seperti ini, sama mirip-mirip dengan uji tarik, di mana sigma sama dengan E kali epsilon. Ya. Uji puntir ini hubungannya tau sama dengan G kali R kali theta per L0, di mana modulus G itu adalah modulus geser atau modulus of rigidity. Ini hubungan antara modulus geser, modulus elastisitas, dan rasio Poisson. Ya, rasio Poisson itu adalah rasio perbandingan antara deformasi lateral dengan deformasi longitudinal. Nah, kekuatan geser tertinggi, jadi kalau di uji tarik kita mempunyai SU, di sini kita punya SSU, S indeks SU, ya. Itu besarnya torsi kali R dibagi C, seperti ini. Nah, jika tidak ada informasi, nilainya bisa didekati dengan rumus ini. Jadi kalau misalnya kekuatan tariknya Anda tahu, SUT-nya Anda tahu, maka kalau materialnya baja, Anda dekati 0,8 kali SUT, SSU-nya. Ya. Kalau material ulat lainnya 0,75. Ya. Kalau yield-nya, sama minum dulu. Ya, untuk memperkirakan, kalau tidak ada informasi lain, untuk memperkirakan shear yield strength, jadi kekuatan yield pada beban geser. Itu kalau Anda menggunakan kriteria distorsi, energi distorsi, maka SSY sama dengan 0,57 kali yield. Kalau menggunakan teori tegangan geser, Anda akan
menemukan 0,5 kali SY. Ya. Jadi kalau Anda lupa, ingat yang ini nih. Ya. Oke, beban vertik. Uji vertik. Ini beban yang uji yang paling mahal di antara uji itu, karena harus dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Jadi spesimennya mirip-mirip seperti ini. Jadi pengujiannya Anda lihat di sini ada beban, memberikan beban bending pada spesimen di sini, dan ini diputar. Di sini ada bantalan atau giring, sehingga bebannya ini akan dialami berbeda-beda setiap saat karena diputar. Jadi ini diputar pelan, yang tadinya di sini mengalami beban tarik, kemudian 0, beban tekan, dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya saya gambarkan begini, Dek. Jadi katakanlah ini penampang spesimennya. Karena bebannya selalu ke bawah, bebannya kan selalu ke bawah nih. Bebannya selalu ke bawah. Ya, bending. Jadi pada suatu saat, jadi misalnya saya gambarkan di sini sekarang, pada saat keadaan di bawah, pada saat ada titik di sini, ya, misalnya titiknya di sini, pada saat dia berada di sini, sorry. Nah, pada saat di sini, pada saat keadaan di sini, kalau dibending ke bawah, dibending ke sana, sorry. Kalau dibending ke bawah, ya, maksud saya ini, sorry. Kalau dibending ke bawah, sana dibending ke sana, ya, pada saat titik ini berada di bawah, dia akan mengalami tegangan tarik. Pada saat berada di sini, ya, pada saat dia berada di samping, dia akan mengalami 0, tegangannya akan 0. Ya. Jadi pada saat di sini tegangannya akan 0. Pada saat di sini dia akan mengalami tegangan tekan. Jadi kalau digambarkan, ya, di sini dia tarik, kemudian 0, sorry. Tarik dulu, pada saat di sini ya, tarik, terus 0, tarik lagi, tekan, 0 lagi, tarik lagi, begitu. Ya, Anda bisa bayangkan, Dek, kalau ini diputer, ya, ini diputer ke sana, bebannya tetap ke bawah di sini, maka akan mengalami beban berubah-ubah terhadap ini. Itu yang disebut beban vertik. Ya. Bisa dipahami nggak di Ramri? Bisa dipahami nggak apa yang saya jelaskan barusan? Masih mencoba ini Pak, untuk memahaminya Pak. Ya, coba lihat Anda kamu nanti diuji vertik, ya, cari lagi. Ya. Bagaimana uji Halo? Oh, maaf saya tadi kalau ngomong kadang-kadang motong. Saya ingin bertanya Pak. Silakan di Nicholas. Oke ya Pak. Saya ingin bertanya Pak, untuk ini bebannya itu arahnya tadi dari ke bawah ya. Kalau di gambar itu bebannya yang C ini. ya Pak. Ya. Iya, ini. Oh. Jadi pemasangannya nggak di tengah-tengah ya Pak, tapi di... Enggak, karena supaya memberikan bending. Oh, oke. Kan ini ada tumpuan, jadi bebannya gini. Coba ya. Benar nggak bebannya bending? Saya gambarkan gini. Spesimennya begini, Dek, Nicholas ya. Kemudian di sini ada beban, di sini ada tar.
Di sini ada tumpuan. Bentar. Tumpuan, ya. Di sini ada tumpuan, ya. Di sini dan di sini loh, di sini dan di sini dan di sini kan tumpuan ya, Dek ya. Paham, Dek Nikolas? Ya, Pak. Kemudian ada beban di sini. Dikasih beban di sini. Beban di sini. Beban di sini. Sama. Maka diagram momen lenturnya kayak apa, Dek Nikolas? Dari 0 terus naik lagi. Jadi di sini ya. Pak Efri. Naik. Ya, Pak. Sini. Terus sana. Terus ke sini. Terus Itu kan? Ya, Pak. Berarti di spesimen ini, di bagian daerah sini, di spesimen di sini selalu mengalami beban bending. Ini kan? Iya, Pak. Nah, kapan dia tarik, kapan dia tekan, tergantung dia di posisinya. Ngerti nggak maksud saya, Di Nikolas? Oh, oke, paham, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Ya, nanti kalau yang lainnya lihat lagi apa namanya, buku referensi ya. Oke. Nah, sekarang apa yang dicatat? Misalnya bebannya saya buat sedemikian rupa, bebannya yang di sini saya buat sedemikian rupa sehingga tegangan yang terjadi sama dengan kekuatan tariknya. Maka dia sekali tarik putus di sini, ya. Tapi kalau bebannya saya perkecil, maka putusnya setelah beberapa kali putaran. Ini putaran ke sini, beberapa kali siklus putaran. Makin kecil bebannya saya berikan, maka dia putusnya semakin lama. Ya, makin lama terus makin kecil sampai suatu di sini. Jadi titik-titik hitam ini adalah titik-titik data pengujian antara besarnya tegangan yang diberikan dengan umur dari spesimen itu sebelum dia dinyatakan gagal atau putus. Jadi Anda lihat di sini, khusus untuk material ini, untuk material baja ya, untuk material baja, ada suatu keadaan di mana pada titik ini, garis ini, jadi kalau tegangannya yang diberikan atau beban yang diberikan lebih kecil dari misalnya di daerah sini, saya berikan beban di daerah sini atau di daerah sini, seolah-olah dia tidak akan putus, ya, seolah-olah karena dia terus panjang ke sini. Maka inilah yang disebut batas atau endurance limit. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi kekuatan lelah, ya. Oke, sementara itu aja dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada saat membahas bebanan fatigue. Nah, uji impak. Nah, ini uji impak. Anda sudah tadi ada yang menyebutkan dilakukan. Jadi menurut Sharpie standarnya ASTM E23. Jadi di sini dia spesimen. Nah, spesimennya bentuknya kayak gini. Dicewakin di sini, kemudian diberi beban kejut. Maka kan disebut toughness, ya, fracture toughness, jadi ketangguhan, fracture toughness. Kemudian di sini itu adalah untuk besi cor yang jenis ferritic, yang ini. Kemudian ini yang pierlitic, yang ini yaitu ferritic ductile. Ini ductile dengan kekerasan 207 Hb, kalau yang ini kekerasannya 241. Ya. Jadi
Dari uji impact yang diperoleh itu adalah ketangguhan atau fracture toughness. Satuannya adalah satuan energi per satuan panjang. Ya. Dan nanti Anda lihat beberapa material, kekuatan tariknya berapa, kekuatan yieldnya berapa, kemudian fracture toughness-nya berapa. Ya. Nah, beberapa material memiliki sifat yang berbeda ketika mendapatkan laju regangan yang tinggi. Artinya kalau pembebanan yang diberikan pada saat pengujian itu sangat-sangat perubahan regangannya sangat tinggi, maka sifatnya akan berubah. Itu yang disebut strain rate sensitive material. Jadi artinya material yang mempunyai kekuatan sensitif terhadap laju regangan. Sebaliknya kalau yang tidak, ini kekuatannya tidak banyak berubah walaupun dibebani pada laju regangan yang cukup tinggi. Ini disebut strain rate insensitive material. Ya. Oke, nah ini ujian dengan laju regangan yang tinggi, itu salah satunya disebut split Hawkinson pressure bar. Jadi spesimennya seperti ini, kecil, dan bebannya diberi tumbukan dengan laju regangan, perubahan regangan yang sangat tinggi. Ya, jadi di sini, ditembakkan, diluncurkan sedemikian rupa sehingga dia menabrak spesimen ini dengan laju regangan tertentu. Ya, ini ada simulasi, ini penumbuknya, di sini ada bar, di sini spesimennya. Ya, jadi kalau lihat di sini, nah, jadi ini akan jalan, ada jalan sampai di sini, kemudian menumbuk, kemudian akibat ini ada sebagian bebannya yang balik, sebagian lagi yang diteruskan. Yang ini diterima juga oleh yang biru ini. Ya. Nah, ini grafik besarnya tegangan listrik atau tegangan nanti dikonversikan sebagai fungsi ini transmitted, diteruskan ke sana, kemudian ada yang dibalikan, direfleksikan lagi ke sini. Ya, bayang ya, dia jadi ditumbuk besar di sini, ada regangan yang menjalar, menumbuk di sini, sebagian lagi regangan itu balik, dan sebagian lagi diteruskan. Ya, jadi itu hanya informasi saja, nanti kita belum gunakan. Ya, itu yang disebut SHPB testing. Ya. Oke, uji keras ini Anda sudah lakukan, ada yang uji makro, kekerasan makro, itu ada Rockwell, ada Brinell, ada Vickers. Bebannya biasanya lebih besar dari 1 kg. Kalau micro hardness itu biasanya pakai knob, bebannya atau Vickers, bebannya lebih kecil dari 1 kg. Kekerasan yang dinyatakan baik dalam HB atau dalam Vickers. Nah, kalau misalnya kita sudah punya hasil pengujian kekerasan dari suatu baja, misalnya peroleh HB-nya, kekerasan Brinell-nya itu 200. Maka SUT-nya, kekuatan tariknya bisa saya dekati setengah kali 200. Jadi 100 kilopound square inch atau 3,4 kali 200 megapascal. Ya, ini kalau baja dan ini kalau besi cor. Jadi misalnya kalau pengujian tarik suka dilakukan, ternyata jadi pengujian kekerasan bisa dipakai untuk memperkirakan
kekuatan tarik dari suatu material, khususnya baja dan besi jok. Ya. Nah, sekarang pemilihan material. Pemilihan material ini beberapa komponen yang diperhitungkan, misalnya tegangan dan regangannya, bagaimana yang terjadi, yang bekerja, ada aspek korosi nggak, ada beban impact nggak, ada kekakuan yang perlu diperhitungkan nggak, ada konduktivitas panas, kemudian ujung-ujungnya uang, biaya. Ya, misalnya kalau Anda mau membuat sepeda, ya, apakah tegangan-regangannya pasti diperhitungkan. Jadi jangan sampai sepeda itu dinaikin dengan beban yang tertentu, terjadi deformasi plastis atau terjadi sampai patah. Maka tegangan dan regangan diperhitungkan. Korosi mungkin tidak terlalu diperhitungkan, beban impact mungkin diperhitungkan sedikit, kekakuan mungkin tidak diperhitungkan juga, konduktivitas panas juga mungkin tidak diperhitungkan, tetapi harganya iya. Apakah mau memakai komposit, aluminium, atau baja. Nah, MFSB ini pengarang telah mengembangkan metode sistematis untuk melakukan pemilihan material, ya, melalui grafis. Jadi diberikan grafis sifat material tertentu sebagai fungsi dari sifat yang lainnya, misalnya seperti ini, ya seperti ini misalnya. Jadi ini modulus elastisitas sebagai fungsi dari rapat masanya, rho-nya. Jadi kalau Anda ingin membatasi komponen yang Anda desain beratnya tertentu, Anda harus pastikan ada di sini. Di antara di sini, misalnya karena Anda tarik garis di sini, ya, misalnya tarik garis di sini, Anda tarik garis di sini ya, tarik garis di sini. Nah, di antara sekian material mana yang cocok kalau modulus elastisitasnya yang diinginkan, dan ini modulus elastisitasnya, yang diinginkan tertentu. Misalnya modulus elastisitasnya di sekitar sini. Maka yang di sini yang ada nggak ada material yang cocok. Tapi kalau misalnya di sini, maka yang cocok ada di sini, ada banyak nih. Nih, ya. Yang gede ini adalah PTPE. Ya. Itu cara menggunakan. Kemudian ada juga grafik yang lain, misalnya ini rapat massa terhadap strength-nya dengan kekuatannya. Jadi Anda kekuatannya tertentu, Anda ingin densitasnya misalnya nilai tertentu, maka Anda melakukan pilihan material. Ya kalau kita lihat baja di mana ya? Baja itu metal, ini metal. Steel, ini ada steel di sini. Ya, ada steel di sini. Jadi dari sini kekuatannya bisa sampai 100 megapascal sampai katakanlah 900 megapascal. Jadi Anda lihat di sini. Jadi kalau Anda inginkan densitinya antara sekian, maka pilihannya ini. Kalau densitinya antara sekian, ini ada zinc alloy, paduan dengan zinc, ya, itu dan sebagainya. Nah ini Anda lihat elastisitas dan kekuatan. Jadi ini strength-nya misalnya Anda tahu strength-nya saya perkirakan di antara 100 sampai 90, somewhere di sini. Kemudian yang modulusnya Anda inginkan berapa, maka Anda bisa pilihan material. Ya, ini menurut SB. Ya. Jadi ini beberapa pertimbangannya. Kemudian ini klasifikasi material tadi ada logam, ada gelas, ada polimer, ada elastomer, ada seramik, dan ada komposit. Ya. Oke, ini dan seterusnya nggak usah lah berikan contoh satu persatu. Ya.
Nah, sekarang review sudah selesai tentang material. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan materi yang lain, barangkali ada pertanyaan atau komentar dari mahasiswa terkait dengan review material. Saya persilahkan. Pak mau nanya Pak, tadi Silakan, Dek. di pemilihan material yang grafik Hasbi tadi, Ya. itu kan ada garis putus-putus gitu, itu bacanya gimana ya Pak? Buat apa ya Pak? Oh, nah ini. Jadi misalnya kalau Anda, misalnya garis putus-putus ini. Jadi kalau Anda menginginkan desainnya, ini guideline-nya. Kalau garis ini untuk apa, kalau garis ini itu untuk apa. Jadi misalnya Anda tahu di sini, saya berbesarkan. Jadi ini, kalau garis yang ini, itu adalah bagaimana rasio antara kekuatan tariknya dikuadratkan dibagi E. Ini kan strength dan modulus. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan material yang cocok, kalau kombinasi ininya antara tegangan dan modulusnya Anda tahu, Anda garis ini, Anda bawa ke sini. Ngerti nggak maksud saya, Dik? Masih kurang paham Pak. Misalnya Anda mempunyai kriteria material yang Anda inginkan, mempunyai rasio misalnya sigma sampai E-nya tertentu ini, misalnya ini saja. Oke, jadi Anda punya kriterianya ini ya. Ya, jadi garis ini Anda bisa buat ke sini juga. Anda bisa juga buat ke sini. Kalau ini nilainya, nah ini sigma dibagi E-nya itu 10 pangkat minus 4. Ini 10 pangkat minus 3. Ini berapa ini? Jadi Anda 10 pangkat minus 1. Jadi kalau requirement Anda, persyaratan yang Anda perlukan dapat dinyatakan dengan rasio tegangan dibagi regangan, misalnya tegangan dan regangannya di sekitar 10 pangkat minus 3. Berarti garis ini yang Anda lihat. Ya. Jadi di sepanjang garis ini, rasio antara tegangan dan modulusnya itu selalu 1/1000. Ya. Jadi Anda cara mencarinya di sini material mana yang cocok. Misalnya di sini materialnya apa di sini? Stone. Kalau di sini materialnya apa? Kalau di sini materialnya, ya, sampai Anda menemukan kombinasi yang cocok antara rasio ini. Jadi rasio ini perlu Anda ketahui dulu, Dek. Gimana caranya mengetahui? Pada saat Anda mendesain, berapakah rasio antara kekuatan dan modulus elastisitasnya. Ya. Oke. Mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit? Sudah ngerti Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, sama-sama, Dek. Jadi Anda harus cari dulu. Jadi tergantung mana. Banyak kriterianya di sini. Kriterianya di sini kan hanya. Nah, di sini adalah apa nih? Guideline for minimum mass. Jadi kalau kriteria Anda dalam desain adalah masanya yang minimum, Anda gunakan garis-garis ini. Ya. Kalau garis ini garis apa ini? Garis ini E per row-nya. Ya. E per row-nya tertentu. Ini besarnya berapa, ini besarnya berapa, ini besarnya berapa. Ya. Misalnya baja. Baja itu E-nya itu kan berapa? 10 kalau baja itu E sama dengan 210 2,1 ini kali
kali E pangkat 9 berapa? 2,1 ya, 2,1 kali gigapascal. Ya. Kemudian rho-nya itu sekitar 7.800 kg per meter kubik. Ya. Jadi kalau Anda bagi E per rho-nya, ini dibagi ini, nah satuannya ini dalam apa ini harus Anda cari dulu. Jadi Anda cari misalnya menjadikan gigapascal per kilogram meter kubik, ya Anda cari nanti kombinasi material yang memenuhi persyaratan dengan guideline yang tertentu. Ya, di sini Anda lihat, di sini ada E per rho, akar E per rho, ada akar pangkat 3 E per rho dan seterusnya. Ya, ini garisnya. Kalau ini E per rho. Jadi kalau Anda garis ini nanti buat dulu. Ya. Oke. Barangkali ada yang lain, Dek? Silakan. Di Nicholas, ada pertanyaan lagi? Udah tanya sama Ramli sih, Pak. Saya tadi juga bingung di situ ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan tentang review pembebanan. Ya. Bentar, saya harus cari dulu. Oke, slide saya udah bisa dilihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, review analisis pembebanan ini sebenarnya sudah Anda pelajari di statika dan mekanika. Ya. Beban apa saja yang ada. Oke, sebelum saya mulai, saya tanya dulu di siapa ini? Di Fajar. Di Fajar, halo di Fajar. Ada, Pak. Ya, coba on cam dulu biar saya kenal kamu. Ini, Pak, kalau saya sinyal putus-putus, Pak, kalau mungkin. Oke. Pertanyaannya, beban jenis-jenis beban apa yang sudah kamu pelajari atau ketahui? Jenis-jenis beban yang saya ketahui ada beban geser, beban Geser. Apa Iya. bedanya geser dan gesek? Bedanya kalau gesek tuh dia kan akibat kontak permukaan, Pak. Kalau beban geser tuh ya beban yang terjadi tegak lurus terhadap Tegak lurus. entah. Kalau beban geser itu arah pembebanannya tegak lurus terhadap paranormal. Tegak lurus terhadap paranormal maksudnya gimana? Saya juga bingung ngejelasinnya, Pak.
Tadi kalau gaya beban gesek terjadinya di eksternal ya. Ya, oh ya maaf, oh iya itu Pak. Berarti Kalau tegangan geser terjadi di internal ya Pak, di dalam. internal. Terus beban yang lain selain gaya geser, tegangan mana? Ada beban normal, terus beban puntir. Beban tarik gitu ya, mungkin beban normal itu mungkin Iya, beban tarik, Tarik dan tekan Pak. puntir. Apalagi Ada beban, kalau bending termasuk ya, Pak? kalau menurut Anda gimana? Termasuk beban nggak? Termasuk sih Pak. Ya, termasuk memang beban Ya. ada beban bending. Iya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau beban bending akan menyebabkan tegangan apa? Kalau beban bending tuh dia menyebabkan ada tegangan tarik dan tegangan tekan Pak. Tegangan normal. Iya, Tegangan itu ada dua ya, tegangan normal dan tegangan geser. geser. Bedakan antara tegangan dan gaya. Gaya normal juga ada, gaya geser juga ada, tegangan normal ada, tegangan geser ada. Ya, tegangan geser tadi sudah disebutkan, tapi masih salah. Tegangan yang arahnya sejajar dengan permukaan. Kalau tegangan normal, gimana Dek Fajar? Dengan normal tegak lurus terhadap permukaan berarti. Tegak lurus terhadap permukaan. Ya normal atau artinya tegak lurus terhadap permukaan. Ya. Ya, Pak. Tegangan apa saja, beban apa saja yang akan menghasilkan tegangan geser? Ayo. Beban puntir. Ya. Kemudian beban geser juga. Ya, beban geser. Bagus. Oke. Ya, jadi itu mereview. Jadi saya akan review cepat sekali. Ini tegangan tarik, ya, tegangan tekan, bukan beban dulu, sorry bukan. Beban tarik, beban tekan, beban geser, beban puntir, beban tekan ini yang menyebabkan buckling. Ya, beban tekan menyebabkan buckling karena batangnya langsing. Kalau seperti ini mungkin tidak terjadi buckling. Kalau beban ini, ya, jadi khusus untuk buckling hanya terjadi pada kasus pembebanan tekan. Tidak ada fenomena buckling yang terjadi pada kasus pembebanan tarik. Ya. Jadi ini bebannya tadi sudah disebutkan. Sekali lagi tarik, tekan, geser, puntir, bending, dan buckling. Ya. Nah, ini menyebabkan tegangan geser yang sejajar dengan permukaan. Jadi Anda lihat di sini permukaan. Kemudian yang ini menghasilkan tegangan normal, tegangan yang tegak lurus terhadap permukaan. Baik tarik, nah kemudian jenis-jenis pembebanan lagi, kemudian ada menurut arahnya, ada tegangan hook atau tangan sial, ini ke arah sini. Ada tegangan ke arah longitudinal, arah sini, dan ke arah radial. Ya, ke arah radial kalau misalnya bejananya ini, tebal dindingnya ini dianggap tebal. Ya, ada definisinya berdinding tebal, maka akan terjadi tegangan arah radial. Ya, di tegangan-tegangan yang mengalami beban seperti ini internal itu seperti pipa, bejana tekan, ini bejana tekan, ya. Kemudian gaya normal atau beban normal akan menghasilkan tegangan normal dan tegangan geser. Momen lentur, momen bending, momen puntir. Momen lentur akan menyebabkan tegangan normal. Momen puntir akan menyebabkan tegangan geser. Defleksi, ada beban defleksi, ada linier, juga ada defleksi sudut.
ada beban akibat perbedaan temperatur. Ya. Jadi misalnya saya punya baja, ya, saya jepit di ujung-ujungnya misalnya kayak gini. Jadi tolong, misalnya saya punya baja, bebannya seperti ini, ya. Di sininya saya jepit, di sininya saya jepit, tahan, di sininya saya jepit juga. Ya, ngerti maksud saya? Jadi di sini ada tembok, ya. Di sini juga ada tembok, ya. Tadinya katakanlah komponen ini atau batang ini terbuat dari baja, ya. Kemudian saya taruh, kemudian tadinya temperaturnya temperatur kamar, sekarang saya panaskan. Saya panaskan sampai katakanlah 100 atau 200 derajat Celcius. Tegangan apa yang terjadi? Saya mau tanya siapa nih? Di Fawaz. Silakan De Fawaz. Ya, Pak. Ya, ngerti apa tadi yang saya ceritakan? Apabila dipanaskan, Pak, Ya, tegangan apa? beban apa yang akan terjadi? Ada beban nggak yang terjadi di situ? Beban perbedaan temperatur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba jelaskan. Karena perbedaan temperatur. Atau mungkin karena memuai, Pak. Karena ada perbedaan temperatur dari ada muai, ya. Oke, akibat adanya pemuaian, terus apa yang terjadi? Ada pemuaian berarti ada pertambahan panjang ya dia. Ya, Pak. Ada delta L. Terus dari delta L akan terjadi apa? Defleksi, Pak. Setelah defleksi, supaya jadi, kan ada beban, artinya ada tegangan, sampai jadi tegangan. Bagaimana menjelaskannya? Ada perbedaan temperatur, kemudian ada koefisien muai panjang, ada pertambahan panjang. Akibat pertambahan panjang akan terjadi apa? Halo? Terjadi tegangan normal, bukan, Pak? Bukan tegangan. Pertambahan panjang dibagi panjang awal, disebut apa? Oh, regangan, Pak. Regangan dulu ya. Regangan. Kemudian akibat adanya regangan, material mempunyai modulus elastisitas. Terus jadi apa? Regangan kali modulus elastisitas jadi apa? Jadi tegangan, Pak. Tegangan dengan hukum Hooke ya. Ini dengan tegangan. Itu penjelasannya. Jadi ada muai panjang, karena dia mempunyai muai panjang bertambah panjang, karena ditahan, dia tidak bisa memanjang. Karena ditahan akan timbul regangan, karena material selalu mempunyai tegangan modulus elastisitas atau E, maka tegangan akan terjadi yang sama dengan E kali regangan. Itu kan ya yang di Fawaz ya. Ya, baik, Pak. Apa yang terjadi kalau ininya saya tidak tahan? Jadi kalau saya hapus ininya. Kalau batangnya ini hanya saya taruh di lantai aja, tapi saya nggak tahan. Saya panaskan tetap sampai 200 derajat. Terjadi tegangan nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena batangnya meregang. Meregang, jadi tidak ada yang nahan. Jadi tidak ada terjadi. Ya. Ya, betul. Jadi ini adalah
beban akibat temperatur yang disebut thermal stress ya. Jadi nanti Anda kalau harus menghitung thermal stress, Anda harus tahu koefisien main panjangnya ya. Oke, itu sudah bagus, pengetahuan Anda lumayan yang baik menurut saya. Nah, hukum Newton. Ini sigma F sama dengan 0 sudah Anda pelajari, ya, keseimbangan dan sebagainya sudah saya tidak perlu ulang. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan beban. Ya. Di sini ada 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Anda lihat di kelas 1 itu elemennya atau komponennya itu statis, bebannya konstan. Kalau kelas 2, elemennya diam, statis, terhadap waktu. Ya. Jadi yang ketiga, elemennya bergerak, komponennya bergerak, dan bebannya konstan. Ya, misalnya contohnya, kalau Anda sepeda motor Anda tumpangi dengan Anda sendiri, beban Anda kan konstan. Tetapi kendaraannya bergerak. Itu salah satu. Ya. Nah, contohnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu ini. Jadi ini kelas 1, rak ini diam, tidak bergerak, bebannya juga diam. Ya. Rumah itu termasuk kelas 1. Bebannya konstan, ya. Ya, ada berubah sedikit. Nah, kalau kelas 2, ini, kelas 2. Bebannya sistemnya statis, bebannya berubah-ubah. Misalnya ini jembatan. Ya. Dianya sendiri tidak bergerak sebagai sistem. Jembatannya tidak bergerak, tetapi beban yang berada di atasnya yang berubah-ubah. Ya. Ini juga overhead crane. Ya. Jadi sistemnya praktis statis, bergeraknya pelan di sini. Tapi bebannya berubah-ubah. Kadang-kadang mengangkat yang kecil, kadang mengangkat yang besar, dan seterusnya. Ya. Yang kelas 3 tadi kendaraan. Misalnya ini berjalan, tapi bebannya yang di atas relatively konstan. Ya. Kemudian ini, ya, eskalator, dia bergerak, bebannya konstan. Ya, tidak berubah terhadap waktu. Nah, yang keempat, ini baik sistemnya maupun bebannya berubah terhadap waktu. Ya. Nah, di elemen mesin 1, di elemen mesin ini MS2210, kita hanya mempelajari sebagian besar adalah beban statis, dan juga ada sedikit beban dinamis fatigue. Ya. Oke, nah ini beban yang kelas 4. Ya. Oke, nah ini klasifikasi pembebanan. Jadi kalau menurut arahnya terhadap sistem, terhadap benda, bisa ke arah radial, ya, bisa ke arah tangensial atau menyinggung, bisa ke arah aksial. Ya, jadi misalnya kalau ada bejana tekan, ya, bejana tekan itu ada tabung katakanlah. Jadi saya gambarkan ini. Jadi ini punya ketebalan tertentu. Kalau ke arah radial bebannya begini. Ya. Arah radial tuh ke sini. Itu arah radial, ya. Kalau ke tangensial tuh hanya ke sini. Ya. Kalau arah memanjang tuh ke arah sini. Jadi kalau saya gambarkan di sini arah memanjang ke arah tegak lurus sumbu ini, ya. Sorry. Mana yang ya ini hapus. Jadi ada ke arah sini, ke arah panjang sumbu dari tabung ini, itu ke arah aksial. Ya. Lalu berdasarkan perubahan besarnya perubahan,
ada yang disebut fully reverse. Jadi ini adalah fully reverse. Ya. Jadi ini adalah fully reverse. Dibulak-balik ini komplit, tarik, 0, tekan, 0, tarik, dan seterusnya. Kalau ini adalah disebut berfluktuasi. Ini adalah fluktuasi, ya. Yang ini adalah repeated, berulang, ya. Istilahnya saja. Jadi ini sekali lagi disebut berfluktuasi. Di sini disebut fully reverse, ini disebut repeated, ya. Nanti pada saat pembebanan fatigue juga kita akan ulangi lagi, ya. Ada satu orang yang sudah leave meeting. Oke, saya teruskan. Nah, diagram benda bebas. Jadi ini saya ulangi secara cepat saja. Apa gunanya benda bebas? Diagram benda bebas Anda sudah tahu. Ya. Kemudian bagaimana melakukannya? Anda harusnya sudah tahu. Ya. Menggambarkan semua gaya, semua beban yang bekerja pada benda, dan benda itu dilepaskan dari lingkungannya. Ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan harus tepat. Yaitu untuk bisa melakukan perhitungan tegangan atau beban yang benar, diagram benda bebas Anda tidak boleh salah. Ya. Oke, ini misalnya ada batang, jepit di sini, ada beban di sini. Jadi Anda menggambarkan diagram benda bebas batang ABC harus sudah benar. Ya. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Dan ini Anda ubah, hilangkan tumpuannya, ganti dengan gaya-gaya. Ya. Kemudian di sini tumpuannya hilangkan, ganti dengan gaya. Ya. Oke, jadi ini harusnya Anda sudah sangat paham. Ya, tidak boleh lagi ada yang salah. Kalau ada yang masih ragu-ragu, silahkan Anda pelajari lagi bagaimana membuat diagram benda bebas. Nah, ini ada beban akibat sendiri, ya. Kalau memang diperhitungkan, ya. Diagram benda bebas, benda kaku. Ya, ini ada 2 dimensi, 3 dimensi, kondisi statik dan kondisi dinamik, ya. Jadi ini kondisi statik, sigma Fx ada 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen terhadap sumbu Z sama dengan 0. Kalau 3 dimensi, beda lagi. Ini kalau kondisi dinamik, sigma Fx itu sama dengan M kali A kali X. Jadi ini hukum Newton kedua, ini Newton kedua, ini Newton kedua. Ya. Ini yang 3 dimensi. Ya. Sudah saya review secara cepat saja. Nah, apa fungsi utama diagram benda bebas? Itu adalah menggambarkan seluruh beban yang bekerja. Seluruhnya, ya. Dengan menempatkan beban dan titik kerja gayanya yang benar. Kemudian menentukan gaya, terutama gaya dalam, internal load. Kemudian dari internal load, kita akan menghitung tegangan yang terjadi. Ya. Kemudian dari tegangan yang terjadi kita akan bandingkan dengan kekuatan material untuk mengetahui apakah komponen Anda gagal atau tidak. Apakah gaya internal dapat digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat bawaan? Apakah sebuah besaran teknik dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan material? Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya ini? Nah, ini ada gadis cantik nih, Keisha. Halo di Keisha, silahkan jawab pertanyaan 2 ini. Halo Pak. Ya, gimana di Keisha?
Apa jawaban pertanyaan ini? Apakah gaya internal dapat digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat bawaan material seperti yield strength, fracture, dan break? Kalau menurut saya tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang dua, saran teknik dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan material? Tidak bisa juga, Pak. Oke, dan jawabannya keduanya itu memang tidak bisa. Jadi yang bisa untuk menggambarkan itu adalah tegangan, ya, bukan gaya, tapi tegangan, stres, ya. Tolong diingat, itulah perlunya kita menghitung tegangan dulu, bukan hanya gayanya atau bebannya. Apa bedanya tegangan dengan strength? Sudah disebutkan. Keisha bisa mengulang apa bedanya tegangan dan strength. Halo, Keisha. Ada yang membantu menjawab? Halo, Keisha. Apa bedanya stress dan strength? Dek Nathan. Nathan Pratama. Ada, Pak. Apa bedanya stress dan strength? Halo? Anda ngerti pertanyaannya, Dek Nathan? Ngerti, Pak. Saya jawab. Selama ini yang saya pelajarin baru stres aja sih, Pak. Kayaknya salah. Saya sudah jelaskan tadi, saya sudah jelaskan stress dan strength. Oke. Saya boleh coba, Pak? Silakan, Dek. Kalau stres itu yang dialami materialnya, kalau strength itu yang sudah ditentukan gitu, batas yang sudah ditentukan. Oke, jadi stres itu adalah tegangan yang bekerja akibat beban. Ya, itu maksudnya ya, Dinafal ya. Iya, Pak. Kalau strength itu adalah tegangan yang sudah dibaptis, yang sudah diberi nama. Misalnya tegangan yield, itu berupa yield strength itu sebenarnya tegangan, tapi yang sudah mempunyai sifat tertentu. Ya, artinya mempunyai batas seperti Dek Naval sampaikan. Ya, bolehlah mempunyai batas, merupakan batas tegangan yang akan boleh bekerja pada material tersebut. Oke. Jadi yang kita perlukan adalah tegangan dulu. Jadi strength kita ambil dari uji material. Ya. Diagram benda bebas, jadi Anda ini saya tidak perlu ulang bagaimana menggambarkannya. Jadi Anda lihat di sini, tergantung tumpuannya ya. Kalau tumpuan jepit ada 3 gaya, di sini ada 3 beban, gaya 2, momen. Kalau 3 dimensi, beda lagi. Ini 2 dimensi ya. Kemudian beban ini diganti dengan beban ekivalennya biasanya. Ya. Kemudian gaya internalnya Anda hitung. Jadi misalnya gaya internal di penampang di sini. Ya, misalnya, nah bagaimana menghitung gaya-gaya atau beban internalnya. Ya. Ini Anda lihat. Jadi kalau ini sudah dihitung, ini akan bisa dihitung. Ya. Dan nama review saja. Ini dalam 2 dimensi. Ini kalau dalam 3 dimensi. Ya. Saya review aja. Ini contoh soalnya juga. Jadi misalnya ada diminta, ada beban, ada sistem yang mengalami 15 kN di sini, sebesar 9 kN kali 2, di sini ditarik ke kanan 4 kN tarik di sini 22. Jadi kalau Anda diminta menghitung berapakah gaya dalam di penampang di sini, atau penampang di sini, atau penampang di sini.
Anda harus bisa menghitung. Ya. Oke, itu saya cepat saja. Kemudian ini cepat saja, ya. Jadi Anda review lagi. Ini kalau yang 3 dimensi, ya. Jadi Anda tahu di sini diberi beban, di sini beri puntiran, Anda diminta menghitung berapa tegangan atau beban pada suatu penampang tertentu, ya. Jadi Anda lihat, nah kalau di sini mencari reaksi tumpuan dulu, kemudian mencari gaya-gaya yang bekerja pada suatu penampang yang diinginkan. Ya, biasanya yang dihitung adalah pada penampang kritis. Penampang kritis adalah penampang yang diperkirakan menerima beban atau terjadinya tegangan yang paling besar. Ya. Jadi ini saya review dengan cepat saja, ya. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini, ya, menghitung diagram Toshi, menggambarkan diagram Toshi. Naufal, saya mau nanya, apakah Anda sudah diajarkan bagaimana membuat diagram momen lentur, diagram momen torsi, diagram gaya geser di suatu batang atau suatu komponen? Sudah, Pak. Oke, jadi Anda harus memahami itu. Kalau 3 dimensi akan ada 2 momen, momen horizontal dan momen vertikal. Kalau 2 dimensi ada 1 momen lentur, ya. Jadi yang ini saya cepatin saja cara menghitungnya, kemudian sampai menghitung gaya-gaya yang bekerja, kemudian menghitung tegangan normal dan diagram momen, diagram gaya geser dan gaya torsi. Ya. Oke, jadi itu review tentang material dan pembebanan. Ini waktunya juga sudah cukup, jadi saya akan akhiri dulu kuliah siang ini. Untuk minggu depan, saya akan mengadakan kuis kecil, mungkin 10 menit, ya. Saya akan menggunakan kuis lewat EduNext, ya, atau lewat kalau multiple choice mungkin lewat Google Form tentang review material dan pembebanan, ya. Anda harus siap-siap apakah multiple choice, pilihan ganda atau essay, tidak lebih dari 10 menit, ya. Bisa dipahami, Dek? Bisa, Pak. Oke. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, baik kuisnya minggu depan maupun beberapa materi yang sudah saya jelaskan siang hari ini. Saya ingin bertanya, Silakan. Pak. Silakan, Dek. Yang tadi split Hopkinson bar testing itu saya belum paham yang diinginkan dari hasilnya itu apa ya? Sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana sifat material kalau dibebani, dilakukan pengetesan dengan laju regangan yang tinggi. Jadi misalnya gini, Dek. Anda punya material tertentu, Anda pukul secara cepat, ya, bukan uji impact, tapi sifat materialnya kayak apa. Untuk mengetahui karakteristik material kalau dibebani dengan laju regangan yang sangat tinggi. Ya. Jadi sebenarnya kalau ujung-ujungnya akan mengetahui apa yang disebut mengetahui sejenis hukum Hooke dari material tersebut. Hooke itu kan untuk material yang uji statik. Ya. Bisa dipahami, Dedani? Bisa, Pak. Terima kasih. Jadi ini untuk mengetahui sifat material kalau dibebani secara cepat. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Husna. Saya kan belum ambil mata kuliah MKM. Nah, itu apa saya masih bisa mengikuti perkuliahan ini, Pak? Waduh, saya nggak tahu lah.
Kalau nggak tahu ada prasyaratnya nggak ya, saya juga nggak ngerti. Kalau di Harusnya APX dikosongin. kosong ya? Ya Nggak ada berarti, tulisannya prasyarat. aduh, ya saya nggak ngerti. Berarti Anda diizinkan oleh walinya kan? Seingat saya dulu, kalau MKM harus sudah pernah mengambil, walaupun belum lulus MKM. Soalnya kemarin saya sakit Pak, jadi nggak bisa ambil MKM. Tanyakan ke bagian akademik fakultas ya Deusna. Nanti kalau Iya. Anda tidak diizinkan, Anda FRS, PRS nanti kan, masih ada PRS kan, penggantian mata kuliah kan. Baik Pak. Tapi kalau diperbolehkan, saya anjurkan Anda untuk mempelajari, karena beberapa materinya mungkin tidak akan diulang lagi, hanya direview cepat sekali. Anda saya sarankan untuk belajar sendiri tentang MKM, tentang tegangan. Walaupun kita review sedikit di sini. Ya, Deusna Iya, itu. Pak. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama Dek. Oke, kalau tidak ada yang lain yang bertanya, mungkin kita akhiri sesi atau kuliah siang hari ini. Sampai ketemu. Mau nanya Pak. Ya, silakan Deswardi. Tadi pas awal saya sempat terputus Pak, mengenai kuis itu tiap minggu ya Pak? Belum tentu. Kan tadi kuisnya ada 3 macam. Diberitahu dan tidak diberitahu. Ya. Jadi yang jelas hari Selasa depan ada kuliah, ada kuis diberitahu. Oh, ada juga yang nggak diberitahu ya Pak? Ada yang nggak diberitahu. Jadi misalnya kalau tadi saya nggak diberitahu, sekarang ada kuis gitu. Oke Pak. Oke. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu hari Selasa depan. Terima kasih, Pak.